Halo semuanya, jumpa lagi di channel Petani Ekspor. Jadi saya lagi di kebun lagi nih ya. Tadinya kita mau bahas-bahas seputar komoditas yang ada di sekitar sini dan potensinya kayak gimana. Tapi karena mic eksternal kita mati, lupa ngecas tadi malam, jadinya yaudah kita jalan-jalan aja ya, kita biasa ke saung petani kayak gitu. Terus lihat-lihat komoditas yang lain juga ya, tapi nggak bahas sedetail yang tadinya kita rencanakan. Oke, lanjut terus. Nah, kali ini mungkin kita berkunjung ke saung Pak Asmir aja. Ini dia jalannya cukup terjal. Nah, ini Pak Asmir lagi bikin lodong, kerjaan lodong. Seru banget nih main di sini nih. Kita ke dalam dulu sebentar. Poek euy. Nekasakan gitu ya? Nekasakan gitu. Bisa kebenaran. Nah, ini kebetulan, guys. Jadi hari ini ternyata mau masak air nira. Jadi kita kebetulan banget nih. Biasanya karena airnya lagi sedikit, biasanya 3 hari sekali gitu. Saya kebetulan main itu nyimpen motor di sana ya. Ini pas banget lagi mau masak. Jadi kita bisa sekalian nyicip-nyicip nih. Nah, itu proses pembuatan lodong kayak gitu ya. Jadi bambu itu setiap buku ya, kalau di sini setiap bukunya itu dibolongin kayak gitu, guys. Nah, ya biar jadi lebih banyak nantinya penampungannya. Guys, ini kata Pak Asmir, guys, kalau lagi musim kemarau gini yang susah itu air. Jadi kita keliling yang biasanya kita cuci muka di situ tuh, sekarang udah nggak ada lagi airnya. Nah guys, ini kondisi air di saung Pak Asmir itu sekarang nggak ada. Jadi kalau ngambil air harus ke sana lagi dia. Ya, beberapa minggu lalu ya kita bikin konten di sini, maksudnya yang di videoin gitu. Kalau main ya sering hampir tiap hari main sini. Yang cuci muka di sini kan masih ada ya. Sekarang udah saat bahasa sudah nama. Ini ngambil airnya ke sana. Kalau lodong itu yang tadi dibikin nantinya bakal kayak gini. Ya, ini dibalik. Ya, tinggal ditempahin tali. Tapi ini kondisinya udah hitam karena udah lama. Tapi ini bersih, guys. Dalamnya dijamin bersih. Jadi hitam ini karena sering diasap. Diasap itu kalau bahasa Sunda dipuput, pengasapan biar bakterinya mati tujuannya. Higienitas. Ya, tapi biasanya rasanya itu jadi smoky ya si air niranya. Begitu kira-kira. Beginilah review saung-saung. Nah, ini proses pemasakan air nira ya. Jadi gula aren tuh kayak gini nih. Jadi setelah diambil dari sana, dari pohonnya, dibawa ke sini. Ya, terus dimasak di wajan. Terus ini apa yang bulat-bulat kayak ini? Ini namanya jubung. Ya, jubung itu fungsinya biar si air kan ini wajannya ukurannya nggak terlalu besar misalkan ya, ataupun kalau besar sekalipun biar nggak meluap keluar, dia pakai jubung ini. Jadi nanti kalau pakai jubung ini dia meluap terus jatuh sini lagi. Jadi ini masih ada wajan. Ya, ini sorry gelap, ini masih ada wajan. Itu teknologi tepat guna yang ada di Banten. Nah, terus salah satu keunggulan ini tungku di Banten itu dia tungkunya ke dalam. Ini disebut gonggo. Ya, gonggo. Jadi tungkunya ada di dalam. Jadi kalau di luar sini ya, kita duduk di sini, di situ, dia nggak panas. Ya, jadi walaupun di sini nih, ini nggak panas sama sekali nih. Sorry pakai kaki ya. Ini nggak panas sama sekali karena pembuangannya dia ke sana tuh, ada sirkulasinya. Guys, ini keren banget sih penemuan orang tua kita dulu ya. Ini turun temurun ini gonggo ini. Jadi kalau kita duduk di sini, di samping-samping sini nggak akan panas. Nah, kalau bentuknya udah kayak gini nih, ini disebut wedang ya. Jadi wedang itu air nira yang sudah dihangatkan nih, kayak gini nih. Ya, ini air nira yang sudah dihangatkan. Terlalu banyak sedikit aja. Panas asli ya. Manis banget, Nanti setelah ini baru jadi
gula ngora ya. Gula ngora itu ada yang sebut peut. Nah, kalau gula cair yang biasa kita ekspor ke negara tetangga, ke Malaysia itu biasanya kalau dari kayak gini sebenarnya lebih bagus, cuma biasanya yang kita kirim itu yang udah diolah di tempat produksi kita. Jadi kan kuantitasnya mesti bertonton ya. Kalau di sini memang paling sepoesok menang seberapa kilo kali. Jadi susah ngumpulinnya. Nah, kalau ini nih, ini alat yang digunakan petani di daerah kami di Lebak Banten ini untuk memukul-mukul tandan aren ya. Jadi si aren kan ada tandannya, ada lengannya. Jadi dipukul-pukul gini. Tujuannya adalah biar pori-porinya terbuka ya, atau pecah gitu mungkin di dalamnya, terus bisa mengeluarkan air nira gitu. Kayunya sih macam-macam. Kayu nani Pak Ningur? Kayu lingsu, wah mal. Wow, lingsu. Kayu-kayu lingsu. Ada yang tahu? Tulis di komen. Kayu lingsu. Ya, jadi sebelum dipotong tandannya biasanya dipukul-pukul dulu. Kisaran ada yang 3 kali, ada yang bahkan kalau di daerah-daerah lain ada yang 7 kali gitu itu. Maksudnya 7 kali waktu ya, 7 waktu. Kalau di sini biasanya ada yang seminggu sekali ya, 3 kali pemukulan, ada yang variatif sih tergantung petaninya. Nah, kalau di Banten ini cetakannya kayak gini. Jadi ini dari kayu juga, terus dibikin kayak bulatan setengah lingkaran ya. Jadi teman-teman, ini kalau di Banten tuh kayak gini. Kalau di daerah lain tuh macam-macam ya. Dari batok kelapa ada. Saya kan pernah pendampingan untuk beberapa provinsi ya, kayak di mana? Terakhir di Jambi, terus Kalimantan, itu cetakannya pasti beda-beda gitu. Punya kearifan lokal masing-masing. Kalau di Banten tuh cetakannya bulat kayak gini, setengah lingkaran, terus biasanya kalau disatukan antara 1 dan 2 ini ya, ini misalkan disatukan itu jadi bulat lonjong gitu. Kalau di Banten namanya sahulu. Kearifan lokal yang perlu kita lestarikan. Terus juga untuk ke Amerika ya, saya pernah kirim juga ke Amerika bulan lalu kalau nggak salah ya, bulan lalu. Dia terakhir minta gula cetak yang bentukannya kayak gini. Jadi kayak original aja gitu dari petani, cetakannya kayak gini. Dia mau bentuk seperti yang ada di petani. Ada juga bayar yang kayak gitu. Nah, ini yang hampir selesai itu kayak gini ya. Ini udah dikupas. Itu alasan kenapa dikupas itu karena berat ya. Kalau dibawa naik ke atas pohon, kalau dibawa manjat itu berat banget. Jadi yang lebih efisien menurut orang sini ya, itu dikupas kayak gini. Jadi apa namanya? Yang kerasnya itu dibuang. Kalau bahasa Sunda mah hinis. Ya, dibuang. Jadinya kayak gini. Nanti lama-kelamaan ini bakalan lebih coklat lagi warnanya dan cenderung hitam biar lebih ringan. Nah, ini belum jadi. Yang ini udah jadi. Udah bolong juga dalamnya. Ini diraut pakai arit, guys. Biar halus. Biar cantik. Biar cantik cina ya. Glowing. Glowing. Bisa kita amat itu arit nah. Ayo di asamanya. Bentar lagi matang. Mata tadi ya. Oke, itu dia tadi kegiatan kita sama Pak Asmir ya. Main ke saung, ngopi-ngopi. Saatnya kita pulang karena ada panggilan. Sebenarnya apa namanya belum selesai nih. Masak arennya belum sampai matang jadi gulai. Baru setengah matang, tapi kita harus pulang dulu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Nanti kita bakalan bikin video lagi, sharing-sharing terkait ekspor ataupun video-video vlog petualangan kayak gini ya, main ke saung, karena ini keseharian saya di kampung. Terima kasih, sampai jumpa.